toksi bagaimana toksi bekerja? Toksi bekerja bisa mengidentifikasi true bond ya melalui bond. Dari mulai NH ke HC alpha bisa ada interaksi dari HC alpha ke HC beta, HC beta ke HC gamma. Jadi NH saja juga bisa melihat sampai ke uh, HC beta dan HC gamma. Jadi kenapa tidak bisa melihat metil? Karena dia tidak melalui karbon ya, harus melalui karbon ya. Jadi true bond. Jadi kita bisa lihat dengan pattern tertentu kita bisa melihat residu tertentu ya. Jadi uh, ini let's see, ya. Jadi kalau valin ada pattern tertentu dan makanya saya grouping di sini. Jadi biasanya glycine, alanin itu dalam satu grup tertentu, serine, cysteine, aspartic, asparagine satu grup tertentu karena mereka ini punya HC alpha dan HC beta. Glutamin, glutamic acid, dan methionine satu grup karena dia punya HC alpha, HC beta, HC gamma. Proline dan arginin itu satu grup juga ya. Karena punya alpha, beta, gamma, delta. Ya, jadi tetapi proline bedanya dia tidak punya NH. Jadi kita tidak melihat hubungan NH, connectivity NH ke HC alpha, hanya dari HC alpha, beta, dan gamma. Ya, perbedaan proline dan arginin. Nah, setelah kita tahu uh, semua proton itu kita identifikasi, sekarang tugas kita menentukan jarak antara proton. Nah, kita menggunakan NOESY, Nuclear Overhauser Effect. Jadi uh, interaksi yang kita lihat itu bukan true bond, tetapi true space melalui ruang ya. Terkadang tergantung molecular size, terkadang kita tidak bisa dengan menggunakan pulse sequence NOESY itu nggak bisa kita lihat interaksi dengan baik. Kita bisa lakukan dengan ROSY. Jadi ya, ini ada hanya pulse sequence di NMR saja gitu yang kita bisa rubah. Dan dan juga solvent kadang-kadang mempengaruhi. Jadi terkadang kami menggunakan water nggak kelihatan, kita bisa menggunakan water mixture dengan DMSO, ya bisa dirubah komposisi DMSO-nya. Jadi kita bisa melihat uh, uh, interaksi melalui space ya. Jadi yang kita bisa lihat itu interaksi di bawah 5 angstrom. Dari situ kita bisa mendeteksi jarak-jarak antar proton ya. Jadi interproton distance itu kemarin saya sudah ulang. Jadi seperti ya ini ya, kita bisa lihat kalau dia di beta turn itu NH dari residu 2 bisa melihat residu 3. Makanya kita lihat here ada spot di sini, ada interaksi. Ini berarti interaksi ini adalah true space dan volume dari interaksi dari signal ini atau volume atau intensity dari signal. Ini kan volume ya, tiga dimensional ya. Nah, volume dari ini berkorelasi dengan distance. Makin besar volumenya, makin dekat protonnya. Ya, jadi kita bisa ukur uh, berapa distance. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Biasanya kita menggunakan geminal proton. Jadi misalnya kayak beta proton ini kan sepertinya saya bilang kemarin, beta proton ini kan non ekivalen. Jadi spotnya ada dua di sini kan. Nah, itu interaksi dua proton ini juga kelihatan ada volumenya gitu. Nah, dari situ kita biasanya distance jarak dari dua proton ini ada sekitar 1.72 angstrom ya. Jadi beberapa volume tersebut merefleksi jarak 1.72 angstrom. Jadi kemudian dengan melakukan simple matematik, kalau volumenya misalnya volumenya 50, volumenya 100 misalnya, 100 jarak 1.72. Berarti volume di sini 50, berarti jaraknya 2 kali R to the power of 6 ya. Bisa kita kita uh, kalkulasi. Bukan korelasinya. Jadi volume versus uh, R to the power 6 equal to volume 2 R to the power 6 ya. Jadi ada formulanya. Jadi makin kecil volumenya, makin jauh jaraknya. Ya, biasanya yang jarak yang paling dekat ya 1.72 angstrom, which is this one. Oke. Jadi salah satu lagi yang kita bisa lihat proton-proton apa saja yang terlibat dalam hydrogen bonding. Jadi
Ini biasanya kalau beta turn, NH ini dia terlibat dalam hydrogen bonding. Jadi kalau kita lakukan temperature dependent chemical shift, misalnya kita lakukan uh, spektrumnya pada 25 degrees, 30 degrees, 35, 40 degrees Celsius, kita lihat perubahan chemical shift-nya dibandingkan dengan temperatur. Nah, biasanya yang perubahannya sangat kecil itu terlibat dalam hydrogen bonding. Karena apa? Karena proton tersebut tidak terlibat dalam exchanging uh, pertukaran dengan air. H air sama H ini tidak bertukar. Kenapa? Karena dia terikat dengan hydrogen bonding. Makanya chemical shift-nya tidak berubah gitu. Tidak berubah banyak lah ya. Salah satu lagi kita bisa gunakan yang namanya senyawa tempo. Kita bisa titrasi dengan senyawa tempo. Kita bisa lihat kalau signalnya broadening, berarti dia tidak terlibat dalam hydrogen bonding. Tapi kalau dia tetap sharp, dia terlibat dalam hydrogen bonding. Terkadang juga orang menggunakan deuterium hydrogen exchange ya, dititrasi dengan deuterium, dilihat berapa cepat dia uh, hilang dari spektrum. Itu juga bisa menentukan. Jadi kalau misalnya dia terlibat dalam hydrogen bonding, dia tidak sukar hilang dari spektrum. Ya. Tapi yang paling gampang menggunakan karena ya ini dengan temperature dependent ya. Jadi kalau misalnya ini contoh kita nanti kita menggunakan cyclo QWFM, uh, QWFGLM. Ini papernya sudah saya kirim ke Ibu. Ini saya lupa saya publikasinya, nanti bisa di-share ya. Ya ini contoh yang kita gunakan karena ini contoh yang gampang diterangkan. Jadi kita melakukan HOHH atau toksi, begini spektrumnya kelihatannya. Ini raw spektrum, tapi di paper lebih lebih jelas nanti. Nah, jadi kalau Anda lihat ini kan diagonal ini kan 1D ya, one dimensional. Jadi semua spot ini adalah interaksi antar amino acid ya. Jadi amino acid A misalnya leucine hanya interaksi itu dari NH ke HC alpha, HC beta dan HC gamma. Nah, kalau kita potong ini biasanya begitu kalau Anda lihat NMR paper dipotong saja ini nggak perlu ditunjukin semua ini. Nah, ini yang bisa kita lihat. Jadi ini kan NH glan, NHV, NH methionine, NH trip, NH gly, and NH leucine. Nah, kenapa saya bisa assignment gitu? Saya bisa assignment gitu karena pattern, ya, karena patternnya. Kalau Anda lihat di sini kan glan 1, glan itu kan ini ya, glutamin. Kalau Anda lihat glutamin ini kan ada hubungannya dari NH to HC alpha ke HC beta dan HC gamma, ya. And kita lihat di sini the gland, ya, ini HC alpha, uh, beta dan gamma. Dan kalau phenylalanin itu kan NH to HC alpha dan HC beta. Jadi kita nggak tunjukin NH-nya, tetapi kita tunjukin HC alpha dan HC beta. Nah, tryptophan juga begitu, HC alpha dan HC beta. Nah, ini tryptophan ini yang ini, HC alpha dan HC beta. Ya. Dan kemudian methionine, NH, HC alpha, HC beta, and HC gamma. Ya, so alpha, beta, dan gamma. Oke. And so on. Methionine juga patternnya hampir sama ya. Oke, so kayak leucine ini kan misalnya ada dua metalnya ya di sini, dua metal, right? So alpha, beta, dan gamma. Oke. Jadi dengan cara itu Anda bisa menentukan. Tapi biasanya kalau misalnya kita nggak tahu ini ya, nggak tahu ini ya gimana caranya? Mula-mula kita gabungin aja. Oke, ini ada Hc alpha, Hc beta, and Hc gamma. Ini ada, you know, alpha, and then ada two metal. Chemical shift-nya kan udah jelas. Oh, what is residu apa yang ada kita punya metal? Ya, cuma leucine yang ada. So I said, okay, I can solve that problem. Nah, glycine nggak ada beta, nggak ada gamma, hanya alpha hanya alpha saja. Jadi NH to alpha. Dan juga glycine biasanya triplet gitu. Jadi begitu caranya mengidentifikasi and lebih lebih sebaiknya kalau melakukan ini you can look at spectrum, dihilangkan residunya, Anda sendiri coba mengidentifikasinya. Dan jadi berarti
kombinasi dari pattern dan chemical shift, ya. Jadi di situ kita bisa mengidentifikasi setiap residu. Nah, setelah itu kita menggunakan yang namanya ROSI atau NOSI. Nah, ROSI itu sekarang true bond, ya, true bond. I'm sorry, ROSI is I'm sorry, TOXI is true bond, ROSI true space. Nah, keunggulan dari ROSI atau NOSI itu bisa mengidentifikasi dari NH ke HC alpha dari neighboring. Jadi jadi dari situ let's say kita bilang ini gland, sebenarnya gland sama sama methionine itu kan patternnya hampir sama. Tetapi kan chemical shift dari CH2 ini sama CH2 ini agak beda. Tapi misalnya kalau Anda punya dua gland atau tiga gland, ya, bagaimana mengidentifikasi misalnya gland 6 dengan gland glutamin 1, ya? Cara mengidentifikasinya dengan melihat NOE, nuclear overhauser, dari NH ke alpha. Jadi biasanya karena dia true space, kan sudah kita lihat toksi, ya, kita bisa lihat NH ke alpha sini, ya. Tetapi NH ini bisa melihat alpha leucine 5 karena melalui space, biarpun dia melalui carbonyl. Dari situ kalau Anda sudah kayak tadi kan saya udah identifikasi, oh leucine itu sangat unik karena dua metal. Dan sudah pasti saya ini leucine. Kan saya lihat aja apakah alpha leucine ini berinteraksi dengan NH metal. Biasanya dia berinteraksi. Jadi disitulah saya di sini kan NH leucine ini saya bisa lihat dia berinteraksi kemana aja gitu. Kelihatan di sini dia bisa berinteraksi ke alpha ke alpha glycine dan dan juga dari glycine NH bisa berinteraksi ke alpha phenylalanine dan seterusnya. Jadi NOSI itu atau ROSI itu bisa juga mengidentifikasi bukan saja uh, bukan saja uh, true bond di amino asid tertentu, juga dia bisa mengidentifikasi apa neighboring amino acid atau tetangganya gitu. Dari situ kita bisa confirm, ya, ini kan NH leucine, dia bisa lihat bila leucine tapi juga bisa lihat alpha dari residu here alpha. Ini kalau kita lihat nih, kita tarik sini ya, leucine, ya. Ini alpha, dia lihat beta leucine, dan dia juga bisa lihat kalau nggak salah glycine 4. Jadi dia bisa NH dari leucine ini bisa lihat glycine 4. Nah, NH dari glycine 4 bisa lihat phenylalanine. Phenylalanine bisa lihat tryptophan. Tryptophan bisa lihat. Jadi ini semua bisa diidentifikasi sequentially. Dan juga informasi dari volume dari sini itu juga dapat informasi jarak antara proton ini dan proton glycine, ya kan? Dari situ kita bisa kalkulasi jaraknya. Nah, ini contoh beta turn. Karena saya gambarkan begini karena kita sudah tahu strukturnya sebenarnya seperti ini, beta turn. Ada beta turn di sini. Nah, seperti yang saya sebutkan, beta turn itu kan biasanya NH ini bisa lihat NH ini. Jadi kita lihat di sini juga ada dua beta turn. Kita bisa lihat dua NH ini. Dari NH methionine bisa lihat NH gland, ya, there is a turn here. Dan kemudian kita bisa lihat NH dari leucine dengan NH methionine. Dan juga kita bisa lihat NH dari tryptophan ke phenylalanine. Waktu itu kita berharap kita bisa lihat dari NH dari phenylalanine ke glycine, uh, NH dari glycine, tapi tidak bisa kita lihat. Nah, setelah kita melakukan molecular dynamics, kita tahu kenapa kita nggak bisa melihat NH ini walaupun dia di beta-turn. Ternyata karena glycine itu fleksibel, dari jadi banyak perubahan konformasi di sini. Jadi sangat dynamic sehingga tidak kita bisa lihat. Sebenarnya dia di beta turn dan tidak bisa kita lihat. Dan hydrogen bondingnya juga sangat lemah, ya.
Nah, tapi kalau kita waktu melakukan temperature dependent, kita tidak bisa lihat hydrogen bonding ini, tapi kita bisa lihat hydrogen bonding ini sangat kuat karena perubahan perubahan chemical shift dengan temperature tidak banyak gitu. Ya, jadi begitulah contohnya bagaimana kita bisa menentukan uh, struktur. Jadi misalnya kalau Anda punya alpha helix ya, alpha helix struktur gitu yang panjang misalnya dari residu 1 sampai residu 10 gitu. Nah, keunikan alpha helix itu semua dari NH nomor 1 ke NH nomor 2 Anda lihat. NH nomor 2, nomor 3 lihat. 3 ke 4 lihat. 4 ke 5 lihat. Dan alfanya juga begitu gitu. Jadi ada pattern-pattern tertentu untuk alpha helix. Nah, karena ini cyclic, kita waktu itu mikirin mungkin dia ada dua beta turn. Ternyata ada satu yang sangat stabil dan ada satu yang agak labil ya. Nah, di sini kita melakukan temperature coefficient, temperature dependent ini dengan sebenarnya bisa dilakukan Celsius atau Kelvin, ya sama aja. Jadi kita kita melakukan uh, temperature dependent, jadi kita lakukan uh, spektrumnya one dimensional, ya. Jadi setiap 5 degree kita increase, terus kita plot, ya. Nah, di sini kita lihat gland itu yang tidak berubah banyak gitu. Ya, jadi kita lihat perubahan chemical shift pp part per billion per degree. Ya. Nah, di sini kita lihat terjadi adanya hydrogen bonding di sini. Ya. Nah, itu salah satu cara untuk melihat apakah ini terlibat dalam struktur tertentu. Jadi kalau kalau misalnya kita lihat apa alpha helix gitu ya, ini kan beta turn. Alpha helix karena selalu NH-nya berhydrogen bonding ke from I to I plus 4 gitu ya. Nah, kita lihat temperature coefficient-nya itu sangat rendah biasanya kalau dia di alpha helix. Nah, tetapi kalau terjadi breakage apa pemotongan alpha helix terlihat itu di hydrogen bonding-nya dan juga terlihat di NOE-nya. Jadi, nah salah satu lagi yang bisa kita gunakan untuk menentukan struktur adalah dihedral angle. Jadi uh, di peptida itu kan ada phi-psi angle ya. Jadi kita bisa menentukan phi angle. Apa yang namanya phi angle? Phi angle itu adalah dihedral angle antara carbonyl, nitrogen, C alpha dan carbonyl. Jadi perputaran di sini ini kita bisa tentukan ya dengan phi angle. Kenapa? Karena phi angle ini ditentukan oleh coupling constant antara H alpha dan NH. Ya, Uh, terkadang kita dengan one dimensional kita bisa lakukan, tapi ada spektrum lain namanya double quantum filter Cozy spectrum itu bisa lebih akurat menentukan coupling constant ya. Jadi dari JNH alpha, LC alpha itu bisa dari coupling constant ini kita bisa tentukan apakah strukturnya itu beta turn atau apa alpha helix. Karena dari J couplingnya itu bisa ditranslasi ke phi angle ya. Jadi kalau peptida biasanya kalau apalagi linear atau protein biasanya the phi angle itu selalu negatif. Ya, tetapi terkadang di cyclic peptide bisa bisa phi angle positif karena tergantung restraint ya, apakah uh, apa ya uh, rigidity ya dari cyclic peptide. Tapi kebiasaannya dia di negative phi angle. Oke, bagaimana mengkalkulasinya? Mengkalkulasinya menggunakan equation ini ya JNH alpha kita masukin ke sini coupling constantnya kita bisa mendapatkan theta, cos theta. Dari cos theta itu kita bisa, ini kan theta bukan phi. Dari theta itu kita bisa kalkulasi the phi angle. Ya, alright. Jadi untuk glycine itu biasanya karena glycine dia ada side chain kita gunakan kalkulasi ini. Untuk biasanya untuk residu lain kita uh, uh, untuk glycine ini, untuk residu lain ini kita menggunakan ini. Karena glycine itu kan nggak ada nggak ada side chain-nya. Oke. Dari sini kita bisa kalkulasi phi angle. Jadi hasilnya biasanya kan karena ini kan quadratic equation ya. Jadi yang kita dapat itu ada positif dan negatif. Ya. Jadi biasanya kalau peptida itu L amino acid jarang phi-nya positif. Biasanya yang kita fokuskan ke negatif. Jadi
Jadi the phi angle dari cyclic peptida ini uh, kemungkinannya -76 atau 166 untuk Gline dan seterusnya. Oke, dari sini kita menggunakan gimana cara menentukannya? Kita menggunakan molecular mapping. Dan ada yang namanya distance geometry program atau Anda bisa menggunakan molecular dynamics. Nah, kemarin murid saya lupa nama programnya, dia menggunakan uh, program yang udah ada di website actually. You can for free ya, nggak harus mempunyai molecular dynamics. Tapi kebiasaan saya menggunakan molecular dynamic simulation. Jadi kita gunakan uh, constraint distance yang sudah ada, distance constraint yang sudah ada yang kita dapat dari NOI, kita masukin untuk menanya molecular dynamic simulation struktur apa yang cocok dengan distance yang kita berikan. Jadi sewaktu melakukan molecular dynamic itu kita cari snapshot dan menganalisa snapshot history filenya dari molecular dynamic struktur family apa yang didapatkan melalui dynamic tersebut dan struktur family mana yang cocok dengan distance kita gitu. Jadi dengan energy terms convergent kita bisa lihat distance dan kita bisa lihat juga J-coupling. Nah, kemudian dari situ kita bisa kesimpulkan mungkin family ini yang merepresentasikan solution structure dari molekul tersebut. Jadi setelah setelah kita melakukan molecular dynamic simulation, ternyata peptida yang cyclic ini ada dua beta turn. Yang satu beta turn di bawah sini, ya, yang tadinya uh, di glide for Lu met karena ada hydrogen bonding. Yang satu lagi beta turnnya di atas. Dari mana kita tahu? Karena kita tahu phi psi angle-nya dari molekul ini. Kita lihat ada hydrogen bonding dari NH glan 1 to carbonyl. Dan ternyata interproton distance ini tidak ada violation. Semuanya termasuk dalam restraint yang kita berikan. Juga phi angles-nya itu juga sekitar within 20 degrees dari kalkulasi. Nah, sewaktu kita melakukan molecular dynamics, ternyata kita lihat ternyata psi dan phi glycine ini ya di sini dua angle ini dihedral angle ini dan dihedral angle ini ternyata sangat dynamic ya. Makanya kita tidak bisa lihat di NH ini dia terlalu dynamic. Mungkin kalau kita turunkan temperatur dari NMR, mungkin kita slow down this dynamic, mungkin kita bisa lihat. Tapi waktu itu kita tidak lakukan. Ya, kita bisa lihat NH interaction di sini. Jadi uh, dengan melakukan NOI dan ROSI dan NOI, kita bisa dengan cepat ya bisa menentukan struktur molekul. Dan kalau misalnya Anda punya reseptornya, Anda bisa menggunakan struktur ini untuk melakukan docking. Ya, dari situ Anda mungkin bisa substitution, misalnya glycine Anda substitusi sama alanin, and then you can look at the docking energy. Jadi itu yang uh, uh, karena kalau Anda just design uh, purely computational, mungkin Anda bikin beta ternnya di tempat lain. Jadi berarti strukturnya nggak benar. Ya. Nah, dengan adanya NMR, Anda tahu bahwasanya this is the real structure in solution. Nah, karena kita nggak ini menunjukkan adanya dynamic its instability dari this hydrogen bonding ya. Dia sangat labile. Nah, ini hanya hanya uh, menunjukkan kalau Anda nanti setelah dapat struktur, apakah molekul Anda type 1, type 2 beta turn, Anda melihat phi psi angle dari um, dari center of I plus 1, I plus 2 ya. Jadi beta turn itu kan terdiri dari residu I plus 1, I plus 2, dan I plus 3. Dan ini adalah angle dari I plus 1 dan I plus 2. This is phi psi angle mereka. Ya. Nah, kalau dia ada type 2 beta turn, di sini angle-nya. Saya ada table-nya itu untuk beta 1, beta 2, beta
1 prime, beta 2 prime. I don't know if I put it here. Dan kemudian kalau ada alpha helix, Anda lihat bahwasanya adanya interaksi NH to NH, alpha 1 I to I, so from the pattern you can see, Anda bisa lihat struktur aja Anda apakah alpha helix, normal alpha helix atau 3/10 alpha helix. Jadi murid saya yang dari UGM yang melakukan antibacterial dengan alpha helix. Nah, semua peptida mereka itu di CD kelihatan yang makin potent, makin stabil alpha helixnya. Dan kemudian kalau kita lakukan NMR, kita lihat semua ini, NH to NH, alpha I to alpha alpha T, dia bisa lihat itu. Nanti mungkin 6 bulan lagi kalau sudah diterima papernya, kita bisa kirim. Ya, so. Oke, dan kalau misalnya molekul Anda beta 10 juga ada interaksi tentu. Ini antiperal beta 10 dan peral beta 10. Ya. Nah, kemarin ditanya sama Anderson, itu kalau cis-trans ya. Cis-trans ini juga bisa diidentifikasi. Jadi kalau misalnya peptide bond, kalau misalnya molekul Anda ada XX pro, maka dia punya cis dan trans. Nah, untuk melihat cis itu ada interaksi alpha ke alpha I plus dan NHI to I, jadi NH dari I to I plus 1. Nah, kalau trans itu dari alpha ke delta, ya, dan NHI to CH to delta. Ya, I itu residu sebelumnya, ya. Jadi I plus 1 itu prolinnya. Jadi Anda bisa mengidentifikasi, Anderson bisa kemarin kan nanya gitu, bisa mengidentifikasi apakah peptida saya itu trans di XAAA Pro atau cis dengan melihat ini NOE. Ya. Nah, dia has kalau ada 3 prolin, then you have to identify all of them. So. Nah, ini hanya pattern dari NOE ya. Kalau Anda lihat, kalau Anda punya alpha helix, diharapkan uh, adanya interaksi interaksi tertentu ya. Ya, misalnya ini yang paling paling tebal garisnya berarti interaksinya strong, medium, and weak. Jadi kalau Anda melihat alpha helix, Anda harus melihat, oke, apakah NI to I plus 1, residu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, apakah dia NH-nya strong? Biasanya kalau alpha helix, iya betul. Nah, coupling constant-nya juga biasanya sekitar di bawah 6 ya, sekitar 4. Kenapa? Pi angle-nya itu biasanya -60 ya. Dan kemudian kita bisa lihat alpha residu nomor 1 bisa melihat beta residu nomor 3. Kenapa? Kalau alpha helix itu kan 3.6%. Jadi residu nomor 1 ke residu nomor 4 itu dekat sebenarnya. Makanya alfa dari residu 1 bisa melihat alfa residu nomor 4. Nah, jadi bisa ditentukan. Jadi waktu itu beneran di peptida yang kami lakukan di sini, alpha helix itu kelihatan semua ini. Ya. Jadi it's really really useful. Oke. Jadi NMR itu sangat-sangat powerful ya. Dan kemudian juga kita bisa menentukan struktur. Dan juga kalau Anda mau melihat binding antara molekul Anda ke NMR, bisa melakukan yang namanya labeling dari protein. Nah, saya sudah kirim paper kami yang baru dipublikasi, bagaimana menentukan binding dari suatu peptida ke protein reseptornya gitu. Dan juga NMR itu bisa melihat region mana yang fleksibel. Ya kan saya sudah lihat kan tadi. Nah, tadi sebenarnya paper ini yang ini saya kirim ke Ibu juga karena kebetulan di situ juga Ibu pengen adanya bagaimana cara separasi peptida tanpa C18 saya memberikan. Jadi paper itu uh, juga ada NMR-nya. Jadi ini yang saya presentasikan di paper tersebut. Jadi killing two birds and one stone ya. So, oke. Uh, ini yang saya bilang kemarin tadi bahwasanya kita bisa melihat binding properties. Jadi kita bisa diterasi ini adalah nitrogen koneksi dengan proton
NH proton dari protein yang sebesar 100 kD, sekitar 100 amino acid. Kita titrasi dengan peptida kita. Nah, yang merah ini adalah original spektrum. Setelah kita titrasi, ada residu-residu tertentu yang berubah chemical safe. Karena apa? Karena dia binding atau terikat dengan peptida yang kita titrasikan. Jadi isoleucine 4 itu kelihatan berubah. Alanine 132 kelihatan berubah. Berarti ini isoleucine 4 itu berdekatan di struktur dari protein di 132 di mana peptida kita binding. Ya. Jadi kita bisa tentukan di sini. Nah, juga kita menentukan ini artikelnya dan ibu juga sudah dapat papernya ya. Let me see. Escape. Okay. Oh, escape. Okay. Okay. So any questions? Jadi NMR itu sangat powerful ya. Dan juga kalau Anda bekerja dengan peptida, apalagi bekerja dengan aktivitas dari peptida, you need to do NMR ya sebelum dan not pure modeling. Nah, ini paper yang baru kita publikasi 2024 kalau nggak salah. Ya, 2024 mechanism peptide dari binding cadherin peptide ke cadherin ya. Jadi jadi kita bisa menentukan di mana binding site-nya. Oke. Alright, bisa di-share sama ibu. Saya udah kirim ke ibu. Ya. Ya, Oke, udah share juga Prof di chat box. Oke, oke, good job. Ya. ya, mungkin saatnya sesi tanya jawab. Tadi Prof. Teruna sudah memaparkan ya kelanjutan dari kuliah kemarin mengenai penentuan struktur peptida dan tentu saja konformasinya ya, terutama dengan menggunakan NMR. Di sini NMR 2 dimensi banyaknya. Ya. Ya, bagi mahasiswa serta Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung, silakan. Atau tidak terbatas pada topik hari ini ya Prof ya, yang Ya, kemarin ya, ya. kan Topik Betul, kemarin betul. juga boleh. Ya. ya yang chemical cleavage dan seterusnya. Betul. Ya, Khalid silakan Khalid. Mungkin saya ingin bertanya Prof tentang spektrum noisi. Jika pada spektrum noisi ini terdapat sinyal yang tumpang tindih gitu dalam rentang ppm berdekatan itu bagaimana cara mungkin mengatasi sinyal tersebut gitu, mengatasi Ya, ya, spektrum ya. tersebut. Ya, jadi misalnya ada yang tumpang tindih, ya. Biasanya saya melakukan eksperimennya dengan beda temperatur. Jadi karena NH Anda itu kan seperti yang saya tunjukkan ya, kalau dia involve in hydrogen bonding, dia nggak berubah. Tapi dia kalau tidak involve in hydrogen bonding, dia bisa berubah. Dan perubahan itu juga berbeda-beda tergantung berapa kekuatan hydrogen bonding. Jadi misalnya Anda melakukan eksperimen di room temperature 25 degrees. Nah, ada tumpang tindih. Nah, caranya kalau saya sarankan kemudian saya lakukan temperature dependent saja dulu, lihat mana yang biasanya untuk Rosie ya, saya turunkan temperaturnya ke 20 degree atau dari 25 ke 20 atau 15 degree ya. Lihat apakah dia bisa NH-nya bisa terpisah. Kan semuanya tergantung dari di NH. Nah, juga noise itu tergantung temperatur kan. Berarti makin makin rendah temperatur Anda, makin kemungkinan untuk dynamic itu kan lower ya. Sehingga interaksi makin gampang dilihat. So you can change the temperature. Hanya 5 degree saja pasti bisa separating. Nah, H alpha, H beta, H gamma itu nggak separated, biasanya nggak terpisah. Tetapi kalau kita pisah NH, semuanya jadi terpisah gitu. Ya kan? Ya, temperature is really crucial ya. Ya, bagaimana Khalid? Terima kasih Prof. Karena terjawab pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih ya. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan?
Iya, Putri Hanun silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena sinyalnya lagi kurang baik. That's fine, that's fine. Eh, Ya, Prof, saya izin tanya untuk penggunaan Novi dan Rosi ini kapan ya untuk mengidentifikasi peptida apa? Maaf Apa jika tadi apa peptida apa saja yang Anda mau lihat strukturnya gitu. Tetapi terkadang peptida Anda itu memang tidak punya struktur gitu. Jadi misalnya dia random coil gitu ya. Uh, uh, Misalnya kalau Anda menggunakan kayak kayak kami ya di sini saya membantu bekerja sama sama murid-murid di UGM tuh, mereka pengen melihat struktur peptidanya apakah helical apa tidak ya. Jadi kalau kita melakukan circular dichroism pH 7 dengan water saja gitu, uh, alpha helixnya tidak begitu tinggi, sangat rendah. Jadi kita bantu dengan melihatnya dengan membuat mix solvent ya. Mix solvent itu kita kasih trifluoroethanol ya. Karena biasanya helical peptida itu suka uh, berinteraksi dengan membran. Jadi kita harus membuat uh, environment solventnya seperti membran. Jadi untuk membuat seperti membran, kita rubah solventnya dari water ke water methanol atau water TFE, trifluoroethanol. Trifluoroethanol itu sudah terkenal sebagai solvent yang memimik membran. Jadi kami titrasi solventnya dengan 5% 5% TFE, 10, 15, 20, 30. Nah, biasanya kalau peptida Anda itu uh, punya tendensi untuk untuk membuat helical structure dengan TFE yang sangat rendah saja dia sudah helical. Gitu. Jadi dengan tetrasi dengan perbedaan trifluoroethanol di solventnya, kita bisa tahu oh ini peptida ini lebih tendensi ke helix dan lebih tendensi untuk membrane binding. Nah, itu sudah terbukti. Murid saya itu dengan mutasi-mutasi, dengan perubahan mengganti amino asid, kita bisa lihat perubahannya. Yang mula-mula tadinya tidak helical, helicalnya sangat weak, kita harus butuh like 50% TFE untuk melihat helix. Nah, yang dimutasi hanya 20% langsung 100% helix. Kita tambah juga telfentanol sudah stop helixnya perubahan gitu. Jadi solvent juga juga penting. Jadi kalau misalnya cyclic peptide, biasanya cyclic peptide itu kita bisa melakukan enema dengan water, terkadang kita bisa lakukan enema dengan DMSO atau mixture water DMSO. Jadi perubahan solvent, perubahan temperature juga bisa diinvestigasi untuk melihat struktur. Mudah-mudahan bisa dijawab begitu ya, Hanum ya. Iya, bagaimana? ya baik Prof, terima Ya, kasih. ya. Jadi solvent itu sangat penting ya untuk melihat di NMR ya. Nah, jadi solvent sama temperatur. Jadi kalau misalnya Anda nggak bisa lihat, nggak banyak interaksinya, pertama-tama lakukan nosy. Kalau nggak bisa lihat, lakukan rosy. Kalau nggak bisa lihat, nggak banyak kelihatan interaksinya, change the temperature, and then change the solvent. Nah, tergantung, apakah Anda melihat helical. Kalau helical peptide, tambah TFE ya. Kalau cyclic peptide biasanya pasti ada strukturnya gitu. Ya, ya. Dan salah satu lagi juga pH. Terkadang pH juga berpengaruh. Ya. Oke, jadi sebenarnya ukuran dari peptida itu juga tidak masalah ya, Prof ya. Di misalnya ukurannya besar gitu, No, dan no, sulit enggak. terlihat gitu ya, enggak ya? Ya, ya. Ya, Oke, jadi ya ukuran size is no problem. NMR itu bisa menentukan 100 amino acid
protein kok. The up to sampai 10 how many KD ya? 100 it's about 10 KD, 20 KD. Sampai protein kan banyak protein struktur tuh ditentukan dengan NMR ya. Oke. Ya, yang lainnya mungkin ini topiknya menarik ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Harsa, silakan. Oh ya, sebenarnya izin bertanya terkait tadi itu saya lihat mungkin kalau dari segi NMR-nya juga saya perlu belajar lebih lagi mungkin ya untuk memahami Ya, ya. Ya. spektrum-spektrumnya. Cuman tadi yang saya lihat itu kebanyakan contohnya itu mengamati NH ya, ikatan NH itu di dalam spektrum apa Cozy, Rossi dan sebagainya gitu. Nah, kayak itu tuh dan tadi juga saya lihat beberapa itu si peptidanya itu cyclic gitu, Prof. Ya. Nah, kalau untuk linear itu apakah akan apa ya, berbeda gitu? Karena eh, kalau siklik itu kan berarti akan ada interaksi tadi ya, karena Ya. dia siklik lebih dekat gitu. Nah, kalau Ya. buat linear itu apa diuntungkan atau malah kurang disarankan gitu ya, Prof? No, no, ya. So, jadi kalau linear peptide, makanya saya bilang terkadang linear peptide itu di di kondisi hanya di water itu, di air, dia hanya random coil gitu. Tetapi banyak peptida yang sebenarnya tadinya helical, uh, jadi random coil di air. Karena apa? Karena peptida tersebut sebenarnya mekanismenya dia suka uh, tadinya di protein itu sendiri dia di dalam kerangka hidrofobik gitu. Jadi kan kayak growth hormone ya, growth hormone itu helicalnya itu ada 4 ya. Nah, 4 helical itu berinteraksi satu sama lain, tetapi dia tidak berinteraksi dengan water karena semua dia 4 helix ini sebagai kayak kayak apa ya? Kayak tiang tiang 4 tiang yang membangun protein tersebut. Jadi kalau dia dipotong, dibiarin di air, dia nggak buat helix gitu. Jadi Anda harus memimik situasi dia sewaktu di protein. Nah, TFV atau metanol, adding different solvent, making it struktur gitu. Strukturnya kembali seperti semula. Jadi Anda harus mencoba melihat, asal PEP tidak ada apa, atau juga mencoba different solvent, different pH, see if you have a structure. Tapi kalau sudah dicoba semua, it's a random, mungkin dia memang a random peptide di proteinnya gitu, random structure. Tapi biasanya um, peptida sudah ada yang dilakukan sekitar tahun akhir 80-an ya. Biasanya uh, ada yang kayak memprediksi ya kalau peptide-nya random coil atau sangat labile itu biasanya dia bekerja untuk immune system gitu. But lots of peptide, yang aktif peptide itu punya struktur either helical, itu beta turn atau gamma turn. Um, dan kayak amyloid peptide itu karena dia suka beta sheet. Karena beta sheet itu bisa memform fibril gitu. Jadi kayak beta amyloid peptide itu kalau dilihat strukturnya ya beta sheet gitu. Nah kan saya udah ada patternnya gitu kan. Tadi ada salah satu kalau nggak salah di di akhir slide saya itu ada menentukan beta sheet, alpha helix, ya beta turn interaksinya bagaimana gitu. Ya jadi Anda harus punya lihat historinya atau kalau Anda memang betul-betul mendesain random dari nggak tahu dari mana asal peptidanya, ya you have to look at different solvent, different pH, different temperature, see if you have any structure or not gitu. Nah, itulah pentingnya kalau Anda punya CD lebih cepat mengidentifikasi dengan CD, lihat do I have helical or not, or do I have beta sheet. Kalau beta sheet itu kalau CD dari helical itu kan minus 208 and 220 kayak kayak gini. Kalau Anda punya beta sheet structure itu langsung 216 kayak gini. Nah, kalau Anda random coil 205, that's it. Don't change anything. 205 langsung. Dari situ Anda bisa bilang, oh oke, let me change the solvent. Apakah ini beta sheet? Setelah Anda change solvent, Anda lihat, oh ya, this is ada propensity beta sheet. Then you can run NMR with that solvent. Does that make sense, Arsa? Iya, Oh ya, cukup.
Prof. Yeah, yeah. You have to do some trial and error first, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan? Ya, first trial and error. Or kalau misalnya Anda memotong peptida tersebut dari protein yang udah ada strukturnya, Anda bisa, oh oke, di struktur ini memang sudah. Dan sekarang kalau zaman sekarang kan, misalnya Anda menggunakan protein yang nggak ada X-ray-nya, seperti yang saya bilang kemarin, Anda kan punya AlphaFold, prediksi aja pakai AlphaFold. Terus Anda tahu sequence-nya, oh propensity-nya apa helix apa enggak, gitu. Oke. Itu ada pertanyaan Rin, Pertanyaan, Prof, Rin. Dari Brin ya. ya dari Brin. Silahkan, Ibu. Iya. Selamat malam, Prof. Prof. Taruna dan Prof. Rani, Ya. Pak Kindi. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Prof? Ya, dengar. Baik, Bu. Iya, iya, Prof. Kami nih, Prof, dari BRIN, apa namanya, baru saja memulai sintesis peptida gitu ya, Prof. Dan ini juga belajarnya di labnya Prof. Rani gitu ya, di bawah supervisinya Prof. Rani. Jadi Ya. setelah kami belajar di lab sentral Unpad, terus kami bawa gitu, Prof. Knowledge-nya ya untuk bisa kami kembangkan di lab kami gitu. Ya. Dan mengandalkan fasilitas yang minimalis sebenarnya karena belum seperti lab sintesis peptida gitu ya, Prof ya. Tapi Ya. kami sudah dari kami sudah berhasil mensintesis peptida linear, kemudian melakukan siklisasi gitu, Prof, dengan tersier metil benzen ya. Ya. Nah, sebenarnya target goal kami sebenarnya konjugat cyclic peptide ini dikopling dengan piperazine, Prof, lalu nanti dikonjugasi ke chelator, Prof, karena kami kan ujung-ujungnya nanti mau melabel dengan radionuklida gitu ya. Oke, ya. Sampai siklisasi dengan tersier metil benzen itu eh, hasil HPLC gitu dari analytical HPLC itu baik gitu ya, dan MS-nya itu juga terkonfirmasi ada gitu, Prof. Tapi kan kami juga tidak punya semi prep ya, Prof ya. Jadi Ya. kami lanjut itu, Prof, dengan konjugasi ke piperazine. Setelah Hmm. itu kami baru menemukan trouble nih, Prof. Karena kan di HPLC juga tiba-tiba tidak ada peak gitu ya. Dan kami kan melihat prosedur itu dari paten ya. Ya. Nah, piperazine itu kami baca-baca di literatur kan karena mungkin dia tidak punya kromofor ya, Prof ya. Jadi mungkin Ya. harus punya detektor tertentu ya, bukan UV tapi apa gitu kalau kalau saya tidak salah membaca gitu, pokoknya khusus bukan UV. Dan kami coba di beberapa manjang gelombang gitu, Prof, untuk detektor UV-nya juga tidak ada gitu. Jadi eh ya? Oke. Jadi kami Ya, jadi Prof, untuk saya analis saya pengen karakterisasinya? tahu peptidanya itu ada peptide bond nggak? Ada peptida bondnya nggak? Molekul yang Anda analisa itu apakah ada peptide bond CONH, ada nggak? Iya, 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 Prof. Ada. Ya, berarti Anda bisa deteksi di 215 kan? 200 kan 215 uh, itu kan ada N2 pi star dari peptide bond. Harusnya terdeteksi. Nah, kenapa Anda tidak bisa melihat di HPLC? Kemungkinan kalau menurut molekul Anda itu sangat hidrofobik. Karena sangat hidrofobik, tergantung apakah Anda menggunakan HPLC gradient. Nah, gradientnya itu apakah uh, terlalu banyak air daripada asidonitral. Jadi mungkin Anda kalau gradientnya mulai dari 0% asidonitral, mungkin sewaktu diinjeksi di kolom itu presipitat nggak pernah keluar. Jadi nggak pernah keluar dari kolom. Jadi nggak bisa Anda deteksi. Jadi mungkin Oke, Prof. mungkin ya mungkin Anda harus uh, melarutkan senyawa Anda dengan mungkin like 20%, dilarutkan dulu ke asidonitral baru dikasih uh, water before diinjeksi, atau gradientnya itu dimulai dari 50% asidonitral gitu.
Jadi bukan 100% water. Tergantung apakah HPLC-nya gradient atau tidak. Kalau misalnya isokratik Gradient sih, ya Prof. Kayak gradient. gradient ya, tapi mulainya itu solvent A-nya itu berapa gitu waternya. Mungkin dinaikkan asidonitralnya. Jadi bisa dia keluar dari kolom. Mungkin Untuk biasanya kalau misalnya untuk monitoring itu bisa ini ya Prof ya, sampai 60 menit saja ya berarti ya? oh, you have to do it longer if kalau dia nggak keluar kolom, you have to wash the column to 100% acidonitrile. Itu nggak keluar dari kolom tuh kalau nggak kelihatan. Kalau pakai 220 nggak bisa dilihat, berarti itu precipitat di kolom. Jadi mungkin Baik, Prof. memulai HPLC-nya harus high high acidonitrile. Jadi Kok, dia bisa mengendap di injeksi gitu, Prof. Ketika ya, diinjek ya di situ ya. gitu ya, nggak mau ke bawah gitu ya, Prof. Ya. Nah, atau di kolom kan ada guard kolom, tergantung apakah Anda guard kolom punya. Kalau punya guard kolom ya presipitasi di guard kolom udah nggak keluar-keluar. Misalnya kalau nggak keluar gitu ya, try to detect at 220, just run the column with 100% acidonitrile. Pasti keluar nanti tuh. You can see the peak Baik, at the Prof. end, 100% Baik, acidonitrile. Prof. Baik. Terima Ya. kasih banyak Prof atas masukannya, atas ilmunya. Kasih banyak Prof Rani, Pak Kindi. Iya, Bu. Hai, Borin. Makasih juga. Ya, kita masih punya waktu ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan yang lainnya. Ya, we have 5 minutes before I have to go. Iya, betul. Karena 5 menit sekian lagi. saya. Oke, kalau tidak ada dari saya mungkin Prof ya. Silakan Pak Kindi. Berdasarkan pengalaman ini kan saya juga pernah mensintesis peptida dan dikonjugasikan dengan karbohidrat, Prof. Disaccharide, trisaccharida sampai pentasaccharide. Nah, itu sepengalaman saya memang NMR-nya itu proton NMR-nya Prof ya itu sangat gimana ya rumit gitu. Remote. Iya, Ya, jelas. jelimet. Jadi saya mengkonjugasikan itu pakai klik chemistry, Prof. Nah, Ya, jadi ya. diklik begitu antara waktu itu pakai polylysin dendrimer itu kan ukurannya besar. Di NMR rumit, di MS tidak bisa terdeteksi begitu. Baru dengan kolom spadek dengan apa namanya? Spadek dengan pembanding itu berat Ya. molekulnya sampai 28 kilodalton begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kalau beberapa metode analisis itu tidak bisa digunakan itu. Ini kan Ya. saya hanya melihat berat molekuler saja jadinya Prof. Jadi kalau untuk konformasi itu bagaimana ya Prof ya ininya gitu. Oke, ya. So jadi uh, the question is, Anda produksinya kan dengan sintesis ya, Iya, konsepnya dengan sintesis. Salah satu cara juga pakai size exclusion ya, iya, size exclusion. SEC, size exclusion. Kalau karbohidrat memang agak sukar di um, salah satu yang teman saya, kolaborator saya kerjanya memang fokusnya karbohidrat. Nah, cara cara dia untuk melakukan mass spec, dia uh, dia potong karbohidratnya pakai enzim. Oh, oke. Dia potong karbohidrat pakai enzim, terus misalnya enzim tertentu ya, dia potong misalnya uh, glucose atau whatever, you can buy different enzyme to cut it, and then you run mass spec and then see the difference in, lihat beda-bedanya di hasilnya. When you cut it, you can see the product. So from the product dia bilang, okay, this is my original, if I cut it, it should be like this. Nah, pertanyaan saya, apakah karbohidratnya itu random gitu atau memang Anda tahu molecular weight-nya? Sudah tahu Prof, itu juga disintesis terpisah begitu. Ya, Oh, kalau nggak salah dia bisa mendeteksi karbohidrat kok, dia mass spec-nya dia. Nanti oh, saya tanya dia pakai metode apa. Karena saya bekerja sama dengan dia, dia memproduksikan FC antibody, tapi semuanya glycosylated. oke. Dia bisa deteksi semua apakah uh, 9, 12 glycosylation, dia bisa deteksi kok pakai mass spec. Tapi I don't know what kind of mass spec he use. Nanti saya tanya. Oke.
Ya, terima kasih, Prof. Nah, jadi mengoptimalkan maspek juga bisa begitu ya? Ya bisa. Ya, Karena murid saya salah satu Marcella kalau nggak salah ibu kenal Marcella. Oh ya Mas. Ya kerjaannya ya memang itu dia kalau konjugasi peptida dan proteinnya ada glycosylation. Malah glycosylationnya random gitu. Dia bisa maspeknya deteksi. Maldi apa bisa, Prof? Oke kalau nggak salah. Nanti saya tanya yang Oke, pastinya di mana dia lakukan. oke, Dia bisa deteksi exact molecular weight. oke. Ya. Nanti saya tanya ya. Iya. eh Waktunya juga kelihatannya sudah habis ya. Ya, I have to go. Ya Iya. harus pergi. Iya, mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Teruna yang telah mengisi kuliah kita selama 4 hari ini ya, Prof ya. Serta Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, tetap semangat gitu. Mungkin terakhir dari Prof. Rani ada yang ingin disampaikan, Prof? Iya, mungkin pastinya yang pertama banyak terima kasih ya. Walaupun ini sebetulnya tiap tahun Prof. Taruna memberikan kuliah ya dengan topik yang kurang lebih sama, tapi diskusinya selalu berbeda, selalu ada ilmu baru gitu. Jadi sekali lagi banyak terima kasih diucapkan Prof. dari kami dari Unpad yang mana Prof selalu ada kesediaan untuk membagikan ilmunya kepada kami. Juga barangkali berterima kasih juga ini kepada Bapak Ibu hadirin, tidak hanya mahasiswa ini yang sudah hadir setia di 4 hari ini, ada dari BRIN, dari Unisba, dari Unima ya. Dari Unisula juga dan mungkin dari instansi yang lain. Banyak terima kasih walaupun kuliahnya malam tapi di sini masih tetap setia gitu untuk tetap hadir di sini. Boleh Prof izin menginfokan juga nanti ada kuliah dengan Prof Taruna juga ya untuk mata kuliah Ya, mekanisme molekular penyakit. Mungkin jika dari Bapak Ibu yang tertarik nanti ada di tanggal 15, 16 dan 19 Mei di jam yang sama. Jadi ini mata kuliah yang lain dengan pengampunya adalah salah satunya Prof Iman. Nanti nama mata kuliahnya adalah mekanisme molekular penyakit. Pengampunya masih sama yaitu Prof Taruna. Jangan ya. lewatkan. Jadi ceritanya di situ bagaimana mendesain peptida yang kita tahu mekanisme biologi supaya bisa uh, potential terapeutik lah gitu. Dan juga kita bicara tentang conjugate, yang sudah banyak peptide conjugate yang sudah banyak antibody dan peptide yang dilakukan di sini dan ada yang sudah berhasil. Alright? Ya, terima kasih. Jangan lewatkan semuanya. Sekali lagi terima kasih Prof Taruna. Selamat beraktivitas kembali. Yeah, Iya, thank you eh, everyone. Thank you. ya. Bye. Terima kasih, Prof. Teruna. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Teruna, Prof. Rani, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya.